Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak M. Julian Akbar, SOS MSI. Yang kami hormati Direktur Perbankan Yoma atau yang mewakili Prasarana Sarana dan Pengelolaan DKPP Kabupaten Pekalongan, Bapak Sekjen saya Pak Sucipto, maaf ini tidak belum kami sebut. Yang kami hormati pula Bapak peneliti kita dari Kementan, Bapak Profesor Tri Yudi Soekartono, yang kami banggakan dan yang kami cintai, mas-mas, mbak-mbak. Saya nanti kalau bilang bapak nanti sudah tua semua, karena ini petani milenial, masih muda, mas-mas dan mbak-mbak, petani milenial, peserta pelatihan dan pengukuhan se-Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama dan utama adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita bisa hadir di PPP Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam juga selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita selalu bisa meneladani beliau dan bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengukuhan petani milenial pada hari ini. Waktu dan tempat pelatihan dan pengukuhan petani milenial Kabupaten Pekalongan tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juli 2024 pukul 9 bertempat di Aula Balai Penjualan Pertanian Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Jenis kegiatan adalah pelatihan dan pengukuhan petani milenial Kabupaten Pekalongan tahun 2024, dan anggaran pelatihan ini bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Undangan pada pelatihan dan pengukuhan petani milenial Kabupaten Pekalongan ini kami mengundang 25 orang peserta yang berasal dari semua perwakilan kecamatan, 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Bapak Sekda yang kami hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, kami mohon arahan juga sekaligus membuka pelatihan dan pengukuhan ini pada hari ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran dan partisipasinya, juga semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya pelatihan ini. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Bapak Sekda Kabupaten Pekalongan kepada Bapak M. Julian Akbar, SOS MSI, kami silakan. Mohon izin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Profesor Prof. Yudi, terus Mas Lutfan dari Kementerian Pertanian. Saya nggak tahu lembaganya apa ini, tapi saya sudah beberapa kali bertemu beliau. Saya hormati Bu Ari serta jajarannya dari DKPP. Saya hormati rekan-rekan sekalian, para
petani muda milenial. Judulnya kayak gitu. Ya, kalau bahasa milenial kayak gitu. Ini benar-benar petaninya. Hah? Alhamdulillah. Gimana sih Mas? Mas, percaya lagi petani? Potong motor ya? Percaya lagi petani? Petani di mana? Di rumah. Tadi di rumah. Saya mikir nih. Terus sekarang milenial itu petani itu nggak harus di sawah. Nggak harus ya. Petani itu nggak harus mencangkul sekarang. Ya. Ya, ini dari mana saja? 25 orang ya. Tapi ini benar-benar petani ya. Awas loh nggak pusing. Biar tangannya dapat. Nah? Biar tangannya kasar dapat. Ya ada yang tangan petani ada yang tidak. Yang pertama, bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahmi, bisa bareng-bareng menghadiri kegiatan pengukuhan pengurus komisariat daerah petani milenial Kabupaten Pekalongan. Sekaligus ada pelatihan penyuluh swadaya. Saya terus terang aja tadinya mau buka PMD, masih harus berbagi jamnya sama. Saya milihan di sini. Kalau PMD aku biasa mas ya, udah biasa panas maksud saya. Pak pikir ini di sawah atau di apa? Ternyata ditaruhnya di BPP. Saya juga jarang masuk gedung ini terus terang aja. Ini punya lengkap ya? Makanya biar saya lihat katanya. Laporan buat ini gedung BPP yang paling bagus. Bener ya? Sampai hasilnya. Ini ada orangnya nggak? Ada. Berapa orang? Ngaco yang BPP? Di luar. Berapa? Penyuluhnya 5 orang. 5 orang Pak. 5 orang penyuluh kecamatan Karena juga ini. Kalau saya sama Bu Aris. Nah, ini 5 orang di sini dulu. Yang di sini 5 orang. Ini, oke. Berapa desa ini? 15. Tiap kecamatan ada ya? BPP. Oke. Jadi sekaligus setelah Bu Ari, ini PR kita semua ya. Jadi kita ada kantor seperti ini, maksud di mana rakyat pertama. Fungsinya jalan apa tidak? Fungsi penyuluhannya jalan apa tidak? Ini mereka penyuluh kan? Penyuluh pertanian kan? Nah, ini fungsi penyuluhnya jalan apa tidak? Saya ingin cek kembali. Ini yang paling bagus, Prof. Katanya Prof. Ini jelek dia yang lain. Coba nanti Bu Ari BPP ini kita radikalisasi. Tidak usah gedung yang mewah buat saya. Nggak penting. Bersih, tapi makanya ini 5 orang tadi yang nunggu di sini benar-benar saya minta dioptimalkan. Ya gedungnya ya teknologinya lah. Orang yes, jadi ya kalau dari sisi tempatnya strategis itu ya, pinggir jalan dan segala macam. Saya minta Bu Ari berbuat sesuatu lah untuk BPP ini, jadikan model apa, karena BPP ini saya minta bisa menjadi semacam dalam tanda kutip rumahnya petani ya, untuk sharing, untuk belajar, untuk diskusi dan segala macam. Bapak Ibu, saya senang dengan pertemuan hari ini. Ini adalah tindak lanjut pertemuan kita dulu hari apa ya? Sabtu atau Minggu ya? Hari libur pokoknya, saya masih ingat betul itu hari libur kan? Hari libur. Ini ada tindak lanjutnya petani milenial ini. Saya terima kasih dan PR kita bidang pertanian saya ingin melihat dari data angka. Dari mana itu PDRB kita? Pertanian itu kontribusinya maupun PDRB-nya itu stagnan, bahkan cenderung menurun di angka di bawah 20, sekitar angkanya di Mas atau tidak Mas? Di Mas bulan apa terus? Bali berapa sekarang PDRB untuk pertanian? Itu di bawah 19 ya. Itu pertanian, dan pertanian itu justru saya pernah menyampaikan naik itu ketika masa COVID. Jadi dia kuat ya, terkait dengan pandemi COVID. Sektor yang lain, industri pengolahan, perdagangan, tapi pertanian justru tumbuh sekitar 1%. Ya. Dan juga jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian berapa Bu Ari?
Berapa persen? Hanya 66 berapa. Ya, ini kan Jadi 1 juta. semakin menurun. Dulu pernah hampir separuh. Saya awal-awal pengen itu ketes kedokteran itu hampir 50%. Sekarang cenderung menurun. Ya wajar ya, karena memang sudah dianggap tidak menarik lagi. Padahal Kabupaten Pekalongan dengan geografisnya, letak tanahnya saya kira memiliki potensi yang besar. Nah, saya minta pada kesempatan pagi hari ini adanya petani milenial ini saya berharap ini, jujur saya berharap ini tidak hanya seremoni saja. Anda hari ini dikukuhkan terus besok bubar. Makanya tugas Bu Ari dan kawan-kawan petani milenial ini ayo menjadi semacam agent of change, ya. Karena memang pekerjaan di sektor pertanian ini orang itu sudah tidak terlalu menarik lagi. Saya pernah menyampaikan ini dengan Mas Arif, Pak Arif Satria, Pak PB. Saya masih ingat betul Pak Arif Satria, satu-satunya rektor IPB di Solo Pekalongan. Bahkan sampai Nawari waktu itu saya masih di Bapeda, Mas Abah tak kayak beasiswa Sinawal IPB, wong peninggalan gitu. Saya nggak tahu sekarang ada yang ngambil lagi itu. Karena memang tidak menarik lagi. Tantangan ke depan untuk melakukan itu adalah itu kan, dengan yang generasi muda bagaimana. Ya pokoknya lah, Bu Ari mikirnya juga harus milenial. Ya. Pikiran panjenengan ini Bu Ari ini termasuk generasi itu milenial atau generasi X. Kan berbeda dengan ini rata-rata kamu usia itu 26. Oh saya cilik ya kan. Aku 16 sampai 19 sudah. Tuanya ini mah. Tuanya buat saya. Nah, pasti berbeda dengan ini, dengan pikiran kita terutama yang di generasi X yang kelahiran yang sekarang mungkin usianya hampir 50 berbeda. Ya, namun ini jembatan. Kemarin saya malah senang ini. Harapan saya 2025 usulannya ojo ngomong kuih-kuih toh. Iya, 2025 usulnya kita apa? Biasanya Mencetak ini. Adanya paling banyak apa ya? Pupuk A, bukan bibit I, bibit A, bibit B. Ini standar bro. Saya tidak ingin usulan Bapak pertanian itu sama dengan copy paste aja. Ini penyakit kontra kita itu copy paste. Supaya itu dicek. Dan saya aku yakin nanti pasti usulannya sama dengan 20 tahun yang lalu. Saya itu orang Bapeda sejak lama, saya tahun 2009 jadi Bapeda, 2010. Saya banyak melihat, kok dulu aku, kok sistem ya? Ini saya minta adanya milenial jangan kayak gitu. Ya, coba, saya sering menyebut kemarin ya. Saya contohkan ketika saya bicara, saya membuka acara di kesehatan yang menurun terus. Saya menjadi staf Bapeda, kursi perencanaan. Jadi persoalannya itu masih AKB. 25 tahun kemudian saya sudah jadi sekda. Ya, jadi kita seperti jalan di tempat. Ini buat saya mesti ada yang salah, ada yang keliru dalam konteks kita merencanakan. Makanya pada kesempatan ini, Bu Ari, ini momentumnya tepat. Kita sedang memfinalisasi menyusun UAPPA Nyusun Anggaran 2025. Saya minta dicek lagi. Manfaatkan momentum-momentum kayak gini untuk menyerap aspirasi, ya, kebanyakan masalah sudah banyak, tapi apa? Ini petani-petani milenial ini, anak muda ini maunya apa? Apakah hanya diberi bantuan biasa cukup atau apa? Ya. Isin atau soal Kementerian Pertanian ngomong pusat, kira-kira. Coba saya minta dibantu, Prof, kira-kira pertanyaan. Pekalongan punya banyak potensi yang luar biasa. Ya. Saya kemarin saja saya cerita tadi, Undi aja, saya ketemu Pak Tuar Romo, Rektor Undi yang baru. Saya sampai lagi kemarin, Prof, tadi saya tidak mau mangkrak, tanahnya dibakar sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, ya saya minta, oke,
Sudah, kita akan bangun sayur tenopark. Jadi di Karanganyar ini ada sayur tenopark sehat. Ya. Insya Allah tahun ini diresmikan oleh Pak Menteri. Itu keren buat saya. Dan saya waktu itu sampaikan, kita anak-anak Pekalongan jangan hanya jadi penonton saja, harus menjadi aktor utama di situ. Ya, UMKM-nya terutama. Sama, nanti di pertanian itu rupanya di resesi. Jadi membangun di situ. Saya minta juga nanti DKPP masuk, ya, bareng-bareng. Karena itu nanti fokusnya adalah kasapa. Intinya, besar nanti tahun depan mulai dibangun. Syukur-syukur dari Kementerian Pertanian itu jadi kita kolaborasi bareng-bareng, proyek bareng-bareng, ya. Serius? Jadi SDM ada yang lain. Kecil ya? Iya, kecil. Ya kita bersiap lah. Kita itu bersiap, insya Allah ke depan harus lebih baik lagi. Soalnya nanti Menteri lebih baik, segala macam. Karena kita ini kan bidang tetap ada di sini terus kan. Jadi kita kolaborasi bareng-bareng antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi. Ayo, saya minta teman-teman yang milenial ini ambil peran. Ya, jenengan yang muda-muda. Jenengan hari ini dibukukan, termasuk ada pelatihan dan segala macam. Jangan hanya seremoni. Ya, jangan hanya seremoni. Dan program kerjanya ada ya, benar ya. Berbuat sesuatu. Saya minta DKPP kolaborasi bareng-bareng. Karena saya masih melihat anggaran pertanian itu tidak terlalu banyak. Bayangin jumlah tenaga kerja di pertanian banyak, kontribusi di perekonomian ya hampir 20% atau 19-20%. Tapi ya, anggaran PBD-nya tidak begitu banyak karena keterbatasan. Makanya kita harus pintar cari anggaran. Kita aktif saja, harus lebih baik lagi, terutama di sektor pertanian ini. Rapor-rapornya Bu Ari yang tahu bagaimana produktivitas pertanian di Kabupaten Pekalongan naik turun Pak, karena saya tahu membaca data LKPJ. Ya. Ini coba dicek. Bapak Ibu, rekan-rekan saya hormati, sekali lagi saya titip pesan kawan-kawan yang hari ini dikukuhkan. Jadi ini rata-rata kawan kafe kan. Nanti kalau saya ke sesi, langsung ke sesi. Dumuni lebih. Pesanan, karena sawan dorong, bojong, oke, ya. Artinya perwakilan ada, dan saya pesan kepada jenengan generasi milenial ini, ayo kita seriusin. Mereka pasti kontennya adalah teknologinya, adaptasi terhadap teknologi juga harus ada. Ya. Jangan hanya mesin-mesin yang lama-lama, termasuk apa namanya, istilahnya apa ya? Yang terkait dengan apa wih? Drone. Ya, drone kerjasama. Ya, artinya gitu, apa yang aplikasi atau apalah yang harus ada dibangun di situ. Mekanisasi, terus kemudian on farm off farmnya juga harus jalan, termasuk dengan pasar. Saya ingat betul itu yang ada forum keperantaraan. Contoh baik, saya laporan sedikit sama pusat. Forum keperantaraan, karena dulu saya gagas di Bapeda. Dulu waktu itu ada dari pihak Australia yang sudah bangun adalah tech di Pangandaran. Ya, itu technya tidak ada di Indomaret apa tidak ada. Namanya teh apa ya peninggalan itu ya? Apa di masa Paraman. Saya nggak tahu sekarang masih jalan atau tidak. Tapi itu salah satu contoh baik best practice lah. Best practice bagaimana forum keperantaraan tani dengan apa namanya pihak pengusaha itu jalan dengan bagus. Teh Paraman. Ya, itu salah satu teh
yang meraih medali perak atau perunggu ya di Australia ya? Perak ya? Tapi nggak masih kata ya? Ada yang datang ke Australia ya? Nggak ada ya, karena nggak ada besar. Masa sih kalau birokrasi itu kalau petani lah, jangan dengan birokrasi. Waktu itu saya kira tidak usah, tapi birokrasi tidak usah. Ya, tapi ini jalan. Saya sih sebanyak itu sebenarnya Teh Parama ini menjadi brandingnya Pekalongan. Saya berharap nanti acara-acara itu kayaknya Teh Parama kan keren. Sebenarnya Teh Parama yang tidak kalah dengan kopi. Saya berharap ini juga nanti juga masuk dari kerja kawan-kawan petani milenial ini membangun pasar terkait dengan forum perantara yang kita harus bangun. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang harus dibutuhkan. Ingat, ada tugas, ada beban yang harus diselesaikan. Kita bangun bareng-bareng, kita optimis membangun pertanian yang rapi di Kabupaten Pekalongan, dan itu nanti kita buktikan dengan data dan angka-angka serta effort kita, ikhtiar kita ya, dalam membangun pertanian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya pengukuhan pengurus Kopda Petani Milenial Kabupaten Pekalongan oleh Bapak Sekda Kabupaten Pekalongan. Peserta dimohon berdiri dan izinkan saya untuk membacakan susunan kepengurusan. Susunan kepengurusan Jaringan Petani Nasional JPN, Duta Petani Andalan DPA, Duta Petani Milenial DPM, Komisariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pelindung Bupati Pekalongan, Pelindung 2 Wakil Bupati Pekalongan, Pengarah 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Pengarah 2 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Ketua 1 Kuswanto, Ketua 2 Muhammad Ihsan, Sekretaris 1 Sofia Yulia Larasati, Sekretaris 2 Wisnu Wijaya, Bendahara 1 Rizky Fitri Nova, Bendahara 2 Ilham Andik Yanto, Bidang Peternakan 1 Noem Sasrajaya, 2 Mas Ruhin, 3 Solehun Hadi. Bidang Perkebunan 1 Yunanto, 2 M Adit, 3 Ahmad Fatihin. Bidang Tanaman Pangan 1 Fathan Negara Pamungkas, 2 Abdul Rozak, 3 Zidni Nafi, 4 Arianto. Bidang Sayuran dan Hortikultura 1 Muhammad Mahfudin, 2 Ahmad Rozikin, 3 Sriyanti. Bidang Tanaman Buah dan Florikultura 1 Kris Juanda, 2 Hairul Falak, 3 Kuswanoto, 4 Indra. Bidang Pengolahan Hasil Pertanian 1 Muhammad Bangkit Sadiwa, 2 Muhammad Saifuddin, 3 Abdul Fakih, 4 Dwi Nafisah. Bidang Sarana Prasarana 1 Muhammad Hasan Okan Saputra, 2 Rohul Asep, 3 Nurwedi. Bidang Kelembagaan Organisasi Ciklat atau Pengembangan SDM 1 Ahmad Ridho, 2 Hasanuddin, 3 Ahmad Basri Arya Putu. Bidang Pemasaran atau Humas atau Promosi 1 Handono Wari, 2 M Muslimin, 3 Muhammad Fahri Akbar. Kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, kami mohon untuk pengukuhan. Sebelum saya mengucapkan kata-kata pengukuhan, lebih dahulu saya ingin menanyakan kepada saudara, bersediakah saudara-saudara dikukuhkan sebagai pengurus Komda Petani Milenial Kabupaten Pekalongan? Bersedia. Setelah dikukuhkan, bersediakah saudara-saudara berjanji pada diri sendiri untuk mengemban amanah organisasi Petani Milenial Kabupaten Pekalongan? Bersedia. Ini yang ada di sini sebagai saksi ya. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri, tapi kepada yang ada di sini sekaligus insya Allah Tuhan SWT menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Rabu 24 Juli 2024, saya Ahmad Budian Akbar, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Komda Petani Milenial Kabupaten Pekalongan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua dapat mengemban tugas dan amanat organisasi Petani Milenial dengan sebaik-baiknya. Aceh, 24 Juli 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada hadirin, kami mohon duduk kembali. Oh ya. Nanti ada sini sama-sama. Ini dulu ada videonya. Pemandangan Nah, punya pemandangan yang ini. Agak sini. Serong, Pak, keselan ini. Serong. Mas Papin, Mas. Dulu. Oke kan tapi miring. Nah, tapi kok. Saya malu kan. Harus semangat. Semangat ya. Kamu ini kata itu. Oh gitu. Semuanya berdiri. Teman-teman berdiri. Petani milenial buat Pekalongan maju gitu. Ya, nanti. Suaranya? Maju mandiri modern ya. Si dia belakang itu kelihatan ibu. Petani pemuda milenial maju. Mandiri modern. Bilang sekali ya. 1, 2, 3. Petani muda milenial maju. Mandiri modern.